Welcome Mister, ketemu lagi bersama gue Andi Kalando Surya atau kalian bisa panggil gue Leo. Di video kali ini gue akan coba ngejelasin gimana caranya bikin sidebar yang ada di dashboard biasanya. Jadi untuk teman-teman yang lagi bikin dashboard, gue akan coba jelasin gimana caranya kita membuat dashboard. Sidebarnya, sorry, kalau dashboardnya kayak banyak banget. Dan agak berbeda di kali ini gue akan coba membuat sidebar dengan menggunakan desain sistem yang udah gue bikin. Versi trialnya udah akan gue taruh linknya di deskripsi, so coba cek di deskripsi aja biar kalian juga bisa langsung coba gitu. Ya tutorialnya kalian ikutin dan kalian coba langsung udah gue publish di community gue. So mungkin kita langsung aja masuk ke Figma-nya. Let's go. Oke, jadi ini gue udah masuk ke file tutorial gue dan ini kalian tinggal clone aja ya, tinggal clone aja di link yang udah gue kasih. Ini gue lagi di sandbox-nya. Kita akan bikin sidebar. Jadi pertama kita akan bikin nav link-nya dulu. Wah, ini kecil banget. Sorry. Nah, kita akan bikin nav link-nya dulu. Nav itemnya dulu. Jadi setelah bikin nav item, nanti kan yang lagi ini ya. Terus ada rectangle gitu. Ini sebagai gambaran dulu ya. Mungkin nanti di sini gue bakal taruh logo. Tuh, logo rekreatif sah. Ini. Terus mungkin di sini bakal ada avatar gitu ya. Dan nanti nav itemnya bakal punya icon juga masing-masing. Oke, mungkin gitu, simple ya. Dan kita akan pakai semua style yang udah gue sediain. Oke, sekarang kita coba bikin dulu. Kalau gue biasanya mau bikin komponen tuh gue ya gue bisa ada benchmarking, tapi kalau from the scratch gue coba bikin skeletonnya dulu deh. Maksudnya kayak building blocks-nya dulu. Nah ini kayak gini, ini building blocks nih. Kan kasarannya bentuknya kayak apa sih? Gitu ya. Terus oke, mungkin gue akan start dari kita cari logo dulu. Kebetulan gue di sini udah ada logo. Ini logo rekreatif. Terus mungkin kita bikin nav itemnya dulu ya. Ini nav itemnya belum ada. So kita bikin, let's say kita bilang ini home. Kita coba pakai label let's say 16 medium cukup. Terus home tuh ikonnya biasanya apa ya? Home. Boleh pakai ini nih. Oops. Nah jadi kalau gue biasanya dalam membuat menyamakan icon dengan si biasanya ada teksnya ya. Misalnya kayak untuk nav link atau mungkin button, komponen button, gue akan samain si line height dari headnya ya, terutama ya. Kalian bisa lihat di H-nya di sini itu 20. Gue akan samain si ukurannya juga harus 20. Ya gue paling suka pakai scale. Ada plugin namanya scale, jadi kalian bisa coba untuk nge-scale dengan width atau height berapapun, atau mungkin kau pakai scaling ratio tertentu ya. Ini karena tadi 20, line headnya gue ubah jadi 20. Nah ini dia 20. Nah ini kepake banget kalau misalkan tipikal icon kalian tuh kayak gue, tipikalnya adalah line. Jadi dia kalau misalnya digede-kecilin secara manual ataupun di sini ya di W dan H-nya itu weight dari si line-nya nggak berubah gitu ya. Jadi kadang menggendut gitu. Ini kalau gue contohin nih, tuh kadang ngegendut gitu ya. Kadang dia mengurus. Nah, kadang nggak sesuai. Tapi kalau pakai scale dia akan nge-scale si weight dari ketebalan dari garisnya. Gitu. Nah ini bisa gue langsung bikin jadi auto layout aja. Let's say gue kasih jaraknya itu di angka 6. Terus paddingnya mungkin gue kasih 16 kiri kanan, atasnya gue taruh 8. Sip. Terus fillnya mungkin gue pakai base aja. Oke, kalau dirasa masih ketebelan, mungkin kita bisa rubah padding vertikalnya.
gue bakal jadi light channel. Ups. Oke, kayak gini cukup. Nah ini kayak kegedean, gue kasih 12 aja. Oke, cukup. Nah item udah jadi. Nah kita bikin mungkin beberapa varian kalau misalkan dia keadaannya terseleksi gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai, jangan pakai base ya, atau mungkin kita bisa pakai primary. Gue pakai ini, terus base blacknya gue ubah jadi yang juga primary 500. Nah kayak gini, ini keadaan terseleksi nih. Mungkin ini jangan 8 tapi ini dulu, biar nggak terlalu bulat banget ya. Udah, ini gue bikin jadi base black lagi sama. Nah kalau udah nav item udah jadi, kita akan bikin jadi komponen terpisah. Kita rename dulu, misalkan ini navlink, nav stripling, tadi kamu dulu deh. Terus gue akan bikin dia jadi komponen set, namanya navlink udah. Nah ini dia propertinya akan ini ya, kita bikin jadi type atau mungkin varian, lebih mudah dipahami. Nah ini mungkin variannya kita ya, ini default, ini aktif. Nah jadi kita bisa pakai nih gitu ya di file project kalian. Kita panggil nih navlink. Nah udah ada, dan ini tinggal di ganti state-nya gitu guys. Terus oh ya jangan lupa, ini kadang nih kita harus biar bisa dirubah-rubah nih ya, ini kita komponen dalamnya kita coba untuk rubah iconnya biar nanti icon bisa berubah. Ini kita seleksi iconnya, terus nanti kita bisa coba untuk swap icon. Kadang gue suka ngasih icon lagi untuk menandakan gitu ya. Ini bisa swap. Nah, ini bisa kalian pilih, ini kebetulan gue udah punya banyak. Ini dari ini ya, charts, communication, ini bisa dicentang semua. Oops, editor, ini udah, education, files, ini banyak. Kebetulan untuk iconnya gue ngambil dari resource yang free, itu dari Untitled Icon, dan si komen-komen ini terinspirasi dari Untitled juga. Oops, media security, shapes, time, dikit lagi nih, banyak yang harus dicentang. Kalau bisa semuanya ya. Dan ini gua kelompok-kelompokkan nih biar gampang nanti. Oke, kalau udah kita tinggal create property. Sip, swap icon udah bisa. Sekarang ini kalau mau ada tambahan, misalnya nih biar dia bisa di on off juga boleh, tapi kayak menurutku nggak usah. Ini home-nya kita bikin content property. Coba kita kasih icon pensil, edit text navlink, value-nya navlink, create property. Oke. Oke, kalau udah ini dia nanti biar dia bisa dirubah-rubah. Nah, ini kan enak nih. Itu ya. Oke. Mungkin kita bikin beberapa bagian. Ini ada, misalnya ada 4 menu deh. 4 menu. Terus 2 menu di bawah. 1 menu aja. Terus gue mau ada search-nya, bisa. Misalkan ini kita pakai nama inputs drop down. Kita drag aja. Nah ini label bisa dimatiin aja. Tuh, terus ini juga bisa dimatiin aja.
kita ganti jadi search. Oke. Udah, sekarang item-itemnya udah semua. Sekarang kita tinggal mungkin profil ya. Gue mungkin bakal ngambil avatar label ya. Label group. Terus di sini mungkin ada gue tambahin button. Kita bikin dia icon only. Ini sign out. Nggak ada logout. Oh, logout ada nih. Kita bikin dia jadi secondary. Sip. Nah, ini kita rubah jadi misalnya Andika Leonardo. Oke. Ini ya Andika. Oke. Sekarang kita coba bikin auto layoutnya. Jadi ini mungkin gue bilang sebagai header. Ini gue sebagai item. Oke, ini terpisah. Mungkin profile. Oke, kalau udah ini semua bisa gua ini juga item. Oops. Container. Terus ini gua auto layout semua. Ini aja dulu nih. Ini intense. Sidebar. Oke, sekarang sidebarnya kita kasih fill di base, terus kita kasih dia padding di 16 atas 16. Terus ini 8. Oke. Terus kalau udah mungkin ini bisa kasih jarak lagi di 24. Terus jaraknya ini bisa kita kecilin jadi 16 itu ya. Nah ini kita bikin hak konten, kita enter sekali lagi nih, konten lagi, sorry, file container. Ini juga, ini file container. Terus ini bisa kita buat space between. Oke. Jadi terus selanjutnya ini space in between aja. Ini juga, ini space in between aja. Ini ya. Oke, setelah itu ada yang kelupaan nih. Nah, enaknya kalau pakai command itu ini, kita bisa nambahin something nih. Let's say kita menambahin icon row, chevron down. Nah ini kita scale di 20 gitu ya. Kita masukin sini. Jadi kita masukin sini, kita rubah bisa jadi primary 500. Nah terus ini kita bikin dia file container. Nah jadinya punya semua kan. Terus ini bisa kita boolean aja, icon right. Ntar kita bisa milih misalnya yang sini kita nggak mau pakai, matiin aja. Oke, terus ini kita bisa ganti, ini jadi home. Terus yang bawah ini let's say dashboard, kita ganti dipakai chart mungkin ya.
inilah pakai. Terus ini my projects, stack, layer ini. Terus di sini ada task report. Oh jangan redundant. Support deh, support. Ini kita jadi info. Nah, ini kita matiin. Terus untuk ini kita bisa rubah jadi settings. Ini setting ada dong. Oke. Terus ini kita udah punya. Oke. Ini udah oke sih. Mungkin ini kita jangan pakai base black ya, pakai gray aja. Segini kita. Gray 700. Oke. Nah, kita butuh divider biar agak bersih gitu, agak clean. Ini gue bilang sebagai divider. Taruh di, sebenarnya paling enak tuh barengin sama ini nih. Nah, jadi ini bisa kita bikin file container. Nah, dividernya ini kita kasih warna ini. Tuh, bawahnya 1. Terus ini kita bikin ini 8. Ini kita fill container. Oh, sorry. Kita bikin 0 aja. Content. Oops. Nah, oke. Nah, ini berjarak dulu nih. Ini kayak nggak berjarak. Kita kasih 8. Oke. Sidebar-nya udah jadi. Cukup cepat. Ini kayak terlalu ke kiri. Kita kasih auto lihat dulu sebagai logo. Ya di 8. Atas bawahnya 8 aja. Ini kita bikin file container. Ini nggak terlalu ini ya. Ini harusnya sama nih sama ini. 16 bulan. Nah kayak gini. Oke, sidebar udah jadi. Dan nanti kalau kalian mau bikin versi, misalnya kalian mau bikin, oke sidebar-nya kita bikin. Coba kita lihat dari responsif. Oh ini belum responsif. Kita enter terus sekali. Yang di sini kita fill container. Coba kita tes. Oke, ini belum. Kita tes. Ini juga belum. Tes lagi. Nah, udah. Sekarang kita bikin versi darknya. Cukup simple, versi darknya itu kalau gue agak tricky nih ya. Jadi warna-warna ini akan gue tukar. Misalnya gue pakai warna ini juga nih. Ini ada beberapa. Ini gue tukar pakai warna ini. Oke. 100 gitu ya. Ini kita bikin dark mode. Nah, base white-nya kita bisa pakai ini. Atau ini nih. Nah, terus Nafling ini ya mau nggak mau kita override ya. Kalau kalian mau bikin Nafling versi dark mode juga nggak apa-apa. Sebenarnya bisa-bisa aja. Gitu. Dan kalau kalian mau bikin nih, ini ya, tambahin. Gitu.
taruh samping aja. Hup, hup. Nah, kita tambahin satu boolean dark mode. Misalnya ini dark mode-nya, ups, dark mode on. Nah. Oke, ini dia. Dark mode dengan on. On. Oh sorry, ini harusnya off. Off. Ini on. On. Oke, ini nggak ada yang konflik. Nah, jadi ini kita bisa ganti nih dark mode-nya on gitu. Cuma ini belum di define ya, jadi ini define dulu nih dark mode-nya mau bentuknya kayak gimana. Tuh, kalau gue biasanya gue kasih hitam dulu nih. Nah, ini kayak gini. Gue akan bikin dia base white-nya misalkan di sini. Ups, nyaru sama belakangnya. Ini grade 700 nya gue bisa bikin putih gitu ya. Ini let's say kita bikin kayak gini gitu, bisa. Atau ya udah ini sama nih sama belakangnya, ini keadaan terseleksi. Nah, keadaan terseleksinya kayak gini ya. Ini putih. Nah, ini nggak apa-apa nih bikin ini. Jadi ini kita pilih, kita bikin aja dark mode. Nah, ini sama nih, pilih aja dark mode. Tuh jadi gampang kan? Terus nah ini seharusnya kalau mau effort lagi tinggal rubah komponennya aja. Tadi udah, kalian udah lihat ya. Sama gini. Terus ininya kita bikin agak tipis-tipis. 600 nya juga tipis. Oke, sorry, gini aja. Nah, ini feel-nya mau agak diganti kayak gini, bisa, tergantung selera aja. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal kita buat jadi komponen nih dua-duanya. Sorry, ini kita rubah nih. Kurang oke. Kita pakai primary aja. Oh, nggak, secondary udah cukup. Oh, gue tahu. Style-nya kita bikin netral. Ini secondary. Ya. Sip, kayak gini aja. Terus kita bikin ini menjadi, cek nih dari responsif dulu. Nah, cukup. Kita bikin dia menjadi komponen set. Set bar. Terus kita tinggal define nih propertinya. Apa ya, misalnya properti yang pertama itu dark mode. Nah, ini on. Sorry. Ini off. Nah, ini on. Nah, jadi kalau kita buka nih ya, sidebar, udah jadi. Tinggal pilih mau dark mode apa yang enggak. Oke, dan ya ini kalaupun kalian mau keluarin let's say instance di dalamnya, nestednya itu bisa juga sebenarnya
gitu ya. Kalian tinggal pilih sidebarnya, properties tambah, terus nested instance kita keluarin. Let's say mau kita ganti si navlingnya gitu ya, bisa banget atau mungkin buttonnya atau avatarnya bisa banget tuh, tergantung kalian maunya apa aja. Logo gitu bisa banget, misalnya logo kali ya, lebih kelihatan. Ini logo bisa dirubah nih tuh, misalnya maunya gini tapi maunya nggak dark mode, itu bisa aja gitu ya. Jadi menyesuaikan selera kalian. Oke, mungkin gitu aja tutorialnya. Semoga cukup membantu kalian yang mungkin lagi kesulitan bikin sidebar. So, gue provide satu file desain sistem rekreatif versi trial. So, deket-deket ini gue mau rilis versi Lite-nya dan juga Pro-nya. Mungkin Pro agak butuh waktu, tapi yang Lite-nya mungkin deket-deket ini akan gue rilis dan gue akan info ke kalian. So stay tune di rekreatif.id, cek di Instagramnya, dan juga cek di Instagram gue juga, dan stay tune di video-video YouTube yang mungkin akan gue kasih. Di situ nanti bakal akan gue spill kapan gue akan rilis slide-nya. Dan tenang aja, nggak mahal. Ya bayar lah karena effort cuy. Tapi tenang aja, nggak mahal. Dan ya ini biar teman-teman juga ngerasain gimana cara bikinnya. Kalian bisa reverse engineering dari situ, kalian coba gitu ya. Dan semoga ini membantu ke project-project yang akan kalian pakai nanti. So gitu aja videonya. Semoga membantu dan see you hipster. Bye.